Di antara kejadian besar yang terjadi adalah antara Badr dan Uhud adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Di saat itu terjadi pernikahan di akhir tahun 2 Hijriyah. Juga yang terjadi hal yang besar berhubungan dengan rumah tangga Nabi SAW adalah meninggalnya istri Uthman bin Affan, Ruqayyah radhiyallahu anha. Pada saat itu meninggal. Dan kita sudah pernah jelaskan pada awal peperangan Badr, kenapa alasannya Uthman tidak ikut perang Badr. Dan waktu pulang, Nabi SAW mengatakan Uthman termasuk orang yang mendapatkan pahala Badr dan juga mendapatkan ghanimah Badr. Karena dia tadinya sudah bersiapkan untuk perang, dia juga sempat biayai perang Badr. Ya, dia sempat biayai kafilah pasukan yang Nabi kirim tadi untuk menyerang kafilahnya Abu Sufyan. Tapi karena istrinya sakit, maka Nabi bilang kau harus jaga Ruqayyah. Jadi dia bukan cuma sekedar jaga istrinya, tapi memang menjalankan perintah Nabi SAW. Dan Ruqayyah meninggal pada saat itu. Itu kejadian keempat. Kejadian kelima, terjadinya Ghazwat Ghatafan. Dan Ghatafan adalah satu suku yang besar di pinggiran Jazirah Arab, yang pada saat itu memang mereka bersiap-siap menyerang Madinah. Maka Nabi SAW menyerang mereka lebih dahulu, tepatnya terjadi di awal tahun 3 Hijriyah. Jadi ini rentetan ini semua sampai terjadi perang Badr ya. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi. Badr terjadi di Ramadan tahun 2 Hijriyah. Perang Sulaik, Bani Sulaim atau Suwaik tadi terjadi di Syawal. Jadi beberapa hari saja, bulan depannya setelah perang Badr terjadi ini. Zulqa'dah sampai Muharram tidak ada peperangan. Dan bulan Safar pada saat itu di tahun 3 Hijriah Nabi SAW menyerang Ghatafan. Suku Ghatafan suku yang besar. Mereka punya personel perang 10.000 orang. Nanti akan kita bahas panjang lebar di perang Khaybar bagaimana mereka mendukung Yahudi. Ghatafan saat mendengar penyerangan Nabi SAW, mereka melarikan diri ke gunung karena belum siap untuk berperang dan masih takut dengan Nabi SAW setelah mendengar kalau Quraisy dengan 1.000 orang dikalahkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW lalu berkemah di dekat mata air yang dikenal dengan Dhi Amr. Mata air Dhi Amr, oleh karena itu peperangan juga disebutkan dengan Ghazwat Dhi Amr. Bisa Ghazwat Dhi Amr atau bisa Ghazwat Ghatafan. Nabi SAW berkemah di lokasi tersebut untuk menunjukkan kekuatan muslimin bahwa Islam sudah ekspansi sampai ke wilayah Najd, dan Najd adalah wilayah utaranya Jazirah Arab. Dan suku Ghatafan tidak berani menghadapi Nabi SAW. Tentu pada saat itu tidak terjadi konteks peperangan, hanya saja kejadian kecil, ada yang terjadi kejadian kecil di sini. Waktu Nabi SAW sering kali kalau lagi musuh tidak ada atau nunggu musuh, beliau sering menyendiri. Nabi SAW suka menyendiri, baik di kemahnya, di bawah pohon, dan beliau tidak suka kalau ada yang jaga. Nabi SAW tidak suka dijaga, gitu kan? Nabi SAW duduk, kalau ada sahabat yang duduk temani disilakan, tapi beliau lebih suka menyendiri. Pada saat Nabi SAW lagi nunggu di sekitar mata air Dhi Amr tadi, di tempatnya suku Ghatafan ini, rupanya suku Ghatafan kan sembunyi di atas gunung, dan di atas gunung susah untuk diserang, karena kalau diserang di atas gunung mereka bisa lempar anak panah mengalahkan muslimin. Nabi SAW nunggu di bawah, tapi mereka tidak turun. Pada saat Nabi SAW sedang sendirian di kemah dan pintu kemahnya terbuka, rupanya ada orang-orang suku Ghatafan melihat dari atas gunung, dan mereka mengatakan, sungguh tidak ada kesempatan membunuh Muhammad kecuali saat ini. Siapa yang siap membunuhnya? Kemahnya terbuka, teman-temannya lagi berserakan, tidak ada yang temanin dia sendirian. Maka ada satu orang prajurit Ghatafan namanya Dathur bin Harith. Orang ini mengatakan saya akan melakukannya. Maka dia pun turun menyelinap di antara pasukan muslimin, dan pada saat itu Nabi SAW lagi tertidur. Tiba-tiba dengan kelelahan tertentu, Dathur bin Harith tanpa diketahui oleh muslimin sudah ada dalam kemah Nabi SAW, dan luar biasanya dia sudah berada di atas kepala Nabi SAW dan sudah henuskan pedangnya dan diletakkan di leher Nabi SAW. Orang ini sudah di situ, di kemah Nabi. Sahabat pun kalau mau tolong, bagaimana caranya mau tolong ini? Sudah susah. Dia bilang apa? Sahabat ngerumun dekat kemah, sudah lihat orang ini. Kata dia, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku, hai Muhammad? Ini sekarang ini, pedang sudah di lehermu, tinggal aku iris mati nih. Tinggal tusuk mati, gitu kan?
sementara aku pasti akan membunuhmu. Maka Nabi SAW dengan sangat tenang dan penuh keyakinan mengucapkan satu kalimat, Allah. Kalimat itu saja. Tiba-tiba dengar kalimat Allah, dengan hikmah Allah, Dathur bin Harith ini terdorong ke belakang. Tiba-tiba terdorong, ya entah bagaimana terjadi. Yang jelas kemudian dia terjatuh dan pedangnya jatuh. Dengan sangat cepat Nabi SAW berdiri, megang pedang lalu menaruh di lehernya Dathur. Lalu kata Nabi SAW kepada Dathur, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku sekarang? Maka Dathur berkata, tidak ada. Perdamaian hai Muhammad, perdamaian. Damai. Maka pada saat Dathur balik ke kaumnya, Nabi lepaskan, sudah lepas. Bayangkan ya, Nabi sudah mau dibunuh loh ini. Nabi masih biarkan, sudah pergi aja. Dia pergi. Lalu kemudian karena dia bilang damai ya. Kalau dia juga sombong disebutin nama patung, mungkin Nabi sudah tebas. Maka di sini Dathur waktu pulang ke kaumnya ditanya oleh kaumnya, ada apa? Ya, kenapa kamu bagaimana ceritanya? Dia bilang saya begini, saya begitu. Dan pada saat Muhammad menyebutkan nama Allah, tiba-tiba saya merasa ada yang mendorongku dengan sangat keras. Dan aku tidak tahu apa, aku tidak bisa lihat. Dan Muhammad memiliki kelebihan yang luar biasa sampai dia bisa membalikan keadaan. Maka aku pun menyerah. Dan perlu teman-teman tahu, ternyata Dathur bin Harith ini dianggap oleh suku Ghatafan adalah prajurit terhebatnya. Berarti dengan perilaku ini, yang lainnya pasti tidak mampu lagi. Yang ini aja nggak mampu, apalagi yang lainnya. Gara-gara itu juga dengan hikmah, kata para ulama, hikmah Allah SWT, mereka tidak berani turun menyerang Nabi SAW. Andai saja Dathur dengan hikmah Allah berhasil melukai Nabi misalnya, atau berhasil duel dengan Nabi, tidak terjadi perilaku seperti tadi, maka mungkin mereka punya keberanian untuk menyerang Nabi SAW. Karena perlu diketahui, saya sudah bilang tadi, Ghatafan teman-teman punya 10.000 orang personel perang, semuanya bisa berkuda. Kalau dikatakan personel berkuda ini teman-teman bisa menyerang di atas kuda, memanah dari atas kuda, melempar tombak, bisa menyerang kuda. Kudanya juga dilatih bisa menyerang musuh. Jadi luar biasa nih. Tapi dengan hikmah Allah terjadi begitu. Setelah itu tentu Nabi SAW lihat sudah berhari-hari mereka tidak turun. Lalu si Dathur ini membawa berita, kami damai, kami damai. Semua sukunya juga siap damai, dikirimlah surat, ya Muhammad kami damai. Lalu Nabi SAW pun pulang ke Madinah. Terjadi juga setelahnya Ghazwa Furq, namanya Ghazwat Furq, di wilayah selatan Madinah, tepatnya di wilayah Najran. Najran ini mayoritasnya orang-orang Nasrani, gitu kan? Di bawah kekuasaan Romawi pada saat itu. Pada bulan Rabiul Awal, tadi bulan Safar terjadi penyerangan suku Ghatafan, tahun 3 Hijriah. Bulan Rabiul Awal, sebulan setelahnya, Nabi SAW menuju ke Furq untuk menghalangi kafilah Quraisy lagi, tapi misi ini belum berhasil karena kafilah berhasil lolos. Kemudian terjadi juga Ghazwa Bani Qainuqa, Ghazwat Bani Qainuqa, ya. Dan Ghazwa Bani Qainuqa ini adalah orang-orang Yahudi tentunya, ya, kaum Yahudi yang memang ada pada saat itu teman-teman sekalian di Madinah. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Di Madinah ada 3 suku Yahudi. Pernah kita jelaskan ini, ya. Suku Yahudi ini ada 3. Siapa yang bisa sebutkan? Jangan, yang lain. 3 suku Yahudi. Fadhal. Baik, ahsant. Ini pentingnya majelis ilmu harus hafal ini, ya. Jangan cuma masuk sini keluar sini, tutup yang ini. Biar dia tinggal di dalam ini. Jadi 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir dan Quraidah. Sering kita ulang ini. Dan ini perlu diketahui teman-teman, karena mereka yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Dan setelah itu banyak Yahudi sekarang menyebar dari 3 suku ini, seluruh dunia, kebanyakan dari mereka, gitu kan?